Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kita Bulughul Maram, masih membahas bab tentang tolak ya atau perceraian. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas sampai hadis nomor 11. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-12. Bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang membawa kitab atau aplikasi kitab Bulughul Maram, ya silakan dibuka hadis nomor 12, kitab tentang talak ya. Yaitu hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala wadu'a an ummati al-khata'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dari umatku karena al-khata'. Khata' itu artinya ada dua kemungkinan ya. Satu, tidak sengaja, bi ghairi amdin. Itu khata', arti yang pertama tidak sengaja. Atau yang kedua, khata' itu berarti salahnya. Allah mengampuni dosa dari umatku karena kesalahan karena tidak tahu, ketidaktahuan. Jadi ini ada khata' itu kesalahan terjadi karena tidak sengaja. Contohnya, kesalahan terjadi karena tidak sengaja itu kita latihan panahan gitu ya, latihan memanah, targetnya jelas di lapangan ya. Pas kita lepaskan anak panah itu, tiba-tiba ada anak kecil lari, akhirnya kena kepalanya, mati. Itu khata', salah, karena tidak sengaja kan. Kita membunuh anak kecil dengan anak panah, sengaja atau tidak tadi? Tidak. Itu namanya khata', kesalahan yang artinya tidak sengaja, melakukan satu kesalahan tapi tidak sengaja. Maka yang seperti ini diampuni oleh Allah. Dosa atau tidak? Tidak berdosa karena dia nggak sengaja. Gitu. Cuma nanti karena ini kaitannya dengan hak manusia, tentu ada proses hukum ya. Tapi di sisi Allah orang ini tidak berdosa, tidak sengaja. Maka diampuni oleh Allah dosanya. Atau yang kedua, khata' itu lawan kata dari as-shawab. Shawab itu artinya benar. Berarti kalau khata' salah. Nah, kesalahan jenis khata' yang kedua adalah karena ketidaktahuan. Dia nggak tahu. Misalnya ada orang ya, dia belum tahu kalau sholat itu misalnya harus dimulai dengan takbiratul ihram, contoh ya, karena itu adalah rukun sholat takbiratul ihram. Tapi ada orang belum tahu gitu, kalau takbiratul ihram itu rukun. Dia sholat masbuk misalnya, dia enggak pakai takbiratul ihram, jadi langsung ikut ruku bersama imam misalnya, karena dia enggak tahu kalau takbiratul ihram itu rukun, harus dilakukan takbiratul ihram dulu, baru kemudian kalau imam masih ruku, ikut ruku bersama imam. Dia nggak tahu gitu kalau takbiratul ihram itu rukun.
Maka selama dia belum tahu, oleh Allah diampuni kesalahannya itu. Nah, ini hanya khotok, kesalahan karena belum tahu ini tidak semuanya diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dimaafkan oleh Allah taala. Menurut keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada 2 jenis kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Yang satu dimaafkan oleh Allah taala, yang kedua tidak dimaafkan oleh Allah taala. Nah, misalnya tadi ya, ada orang nggak tahu tentang tata cara sholat yang sesuai sunnah Nabi, misalnya, ya, bahwa kan semua sudah detail diterangkan ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu sudah jelas ilmunya, dalilnya sudah sangat rinci diterangkan oleh Nabi baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Nah, ada orang misalnya sujud kakinya itu tidak ditegakkan, jadi jari jemarinya itu apa namanya, jelujur ya, tidak ditegakkan, kan harusnya tidak mancal. Dia kalau sujud jari jemari kakinya itu jelujur tadi ya istilahnya ya, delosor. Harusnya kan jari kaki itu ditegakkan, bahkan diusahakan mengarah ke arah kiblat. Itu ilmunya kan, berdasarkan dalil yang ada. Tapi dia nggak tahu, sehingga setiap kali dia sholat sujud kakinya jarinya delosor tadi, jelujur itu. Padahal bertahun-tahun dia begitu sholatnya seperti itu. Dia tidak tahu apakah ketidaktahuan dia ini dimaafkan atau tidak. Nah, tergantung. Kalau dia ya rajin cari ilmu gitu ya, ada majelis ilmu dia datang, setiap ada majelis ilmu dia datang. Cuman ilmu itu belum nyampe ke dia. Nah, suatu saat ilmu itu sampai kepada dirinya, lalu dia sadar, aduh ternyata selama ini saya salah. Lalu dia perbaiki. Maka selama dia melakukan kesalahan karena ilmunya belum nyampe, itu dimaafkan. Itu yang dimaafkan. Tapi kalau dia tidak tahu cara sujud yang benar itu seperti apa, dan dia nggak pernah mau ngaji, ada majelis ilmu nggak pernah mau hadir. Nah, itu loh ada kajian, ngapain ikut kajian kan misalnya. Orang yang kayak begini dimaafkan atau tidak? Tidak dimaafkan. Karena dia meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim yang wajib hukumnya cari ilmu. Ini ada pengajian nggak mau hadir, jelas padahal gitu, yang dikaji jelas, tapi nggak pernah mau hadir. Tapi salah terus, orang kayak gini nggak dimaafkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi penting. Tolabul ilmi, cari ilmu itu penting. Ada banyak orang cari ilmu jauh-jauh pun ditempuh. Wah, itu luar biasa. Tapi ada banyak orang dekat pun malas, apalagi jauh. Banyak kayak gitu? Banyak banget. Nah, maka orang kayak gitu kalau salah tidak dimaafkan. Nah, ini karena apa? Tolabul ilmi apa? Faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau dia nggak mau cari ilmu, salah terus, yang nggak dimaafkan. Nah, itu kata penjelasan yang menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama. Yang kedua yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala adalah an-nisyan, lupa. Dia lupa. Contoh lagi puasa, makan habis 1 piring pas puasa Ramadan. Habis makan, Allahu Akbar, ini saat kan lagi puasa kok makan. Nah, itu dosa atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Itu rizkun, ya, razaqahullahu. Itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kalau lupa, tapi kalau pura-pura lupa itu lain ya, batal jelas ya. Nah, itu nisyan, orang lupa melakukan sesuatu, nah, atau dia lupa tidak sholat.
Misalnya dia saking sibuknya sholat zuhur ketinggalan, lupa. Maksudnya lupa, baru ingat kapan misalnya? Maghrib baru ingat. Allahu Akbar. Tadi saya zuhur nggak sholat. Gitu. Dosa atau tidak? Tidak, karena dia lupa. Tapi dia harus sholat saat dia ingat, meskipun ingatnya pas waktu maghrib. Baru ingat maghrib, tetap sholat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, karena kata Nabi, man nasiya an sholatin au nama anha fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang lupa dari satu sholat atau dia tertidur, maka fal yusalliha idza zakaraha. Hendaklah dia sholat ketika dia ingat, walaupun waktunya sudah di luar waktu ya. Zuhur baru ingat maghrib, tetap sholat zuhur ya. Setelah maghrib itu nggak apa-apa, tidak berdosa karena dia lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa umatku karena terpaksa, karena dia dipaksa. Hadis rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Wa qala Abu Hatim la yathbutu, katanya. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ini hadis tidak kuat. Nah, tapi para ulama menjelaskan secara sanad memang hadis ini lemah karena ada keterputusan sanad, yaitu ya terputusnya dari ya Al-Walid bin Muslim. Ada yang hilang ya, satu sanad. Jadi dia tidak menyebutkan nama gurunya, langsung menyebut nama guru dari gurunya. Nah, itu disebut dalil munqati, itu terputus. Ini maka dia dianggap sebagai hadis yang lemah, tidak kuat hadis ini menurut Abu Hatim Ar-Razi ya. Tapi hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, termasuk oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Karena hadis ini ada dari jalur yang lain yang nyambung, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi sanad yang terputus itu ketemu gitu, ada. Nah, maka hadis ini ya, akhirnya nilainya adalah hadis yang makbul, bisa diterima karena ada sanad yang nyambung, apalagi secara makna sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan engkau azab kami karena kami lupa atau karena kami salah. Nah, nanti di dalam penjelasan para ulama tafsir Allah menjawab itu. Naam, bala. Ya atau ya, aku sudah maafkan kalian. Artinya karena lupa atau karena salah itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sementara dalil tentang bahwa yang terpaksa atau dipaksa itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan surah An-Nahl ayat 106 ya. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala setelah dia beriman, nah, itu akan diazab kecuali illa man ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka orang seperti itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita disuruh melakukan ucapan yang mengandung kemungkaran atau tindakan yang mengandung kemungkaran, misalnya ya, menghina Rasul SAW atau mengatakan kata-kata yang mengandung kemungkaran terhadap Allah Ta'ala. Dipaksa. Kalau kita tidak mengatakannya, maka kita akan dibunuh misalnya. Kita diancam. Nah, maka ketika
tadi kita mengucapkan ucapan yang mengandung kemungkaran, misalnya contoh aja ya, ini sekedar contoh. Misal kamu, ayo katakan ya, bahwa yang ngasih rezeki kepada kamu itu bukan Allah, tapi aku. Misalnya ada orang maksa dia ya, aku yang ngasih rezeki sama kamu, kamu bilang bukan Allah. Itu kalimat kemungkaran bukan? Iya. Yang ngasih rezeki itu Allah, tapi dipaksa kita untuk mengatakan yang ngasih rezeki ke saya itu bos saya, bukan Allah. Itu kalimat kemungkaran. Tapi kalau kamu enggak ngomong begitu, saya bunuh kamu. Akhirnya terpaksa kita mengucapkan itu karena dipaksa. Dosa atau tidak? Tidak, selama hati kita tetap ya beriman, tenang dalam keimanan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi, nah, secara makna hadis ini ya, sahih karena sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Secara sanad memang ada yang munqati, tapi ada yang nyambung. Nah, maka dengan demikian hadis ini termasuk hadis makbul yang bisa diterima, yang bisa dijadikan hujjah, alasan untuk dijadikan dasar dalam beramal. Nah, lalu apa kesimpulan hadis ini dengan bab tentang talak, Bapak Ibu? Nah, itu ya. Sebelum itu, nah perlu kami terangkan berdasarkan keterangan dari para ulama ahli usul, al-usuliyun ya, ahli usul fikih, kesalahan lupa atau terpaksa itu diantara min mawani'i at-taklif, penghalang-penghalang mukallaf. Kita ini kan semua mukallaf. Mukallaf itu hamba-hamba Allah yang dibebani syariat. Itu mukallaf namanya. Syaratnya kan dua ya, baligh sama akil. Setiap orang yang sudah baligh dan berakal, dia kena beban syariat. Artinya dia berkewajiban menjalankan syariat. Dia harus melakukan semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dia harus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita ini disebut mukallaf. Orang yang terkena beban syariat. Nah, mukallaf atau taklif, at-taklif asy-syar'i ini ada penghalangnya yang disebut dengan mawani'u at-taklif. Yang tadinya kita mukallaf, jika ada penghalangnya jadi tidak mukallaf lagi. Itu maksudnya. Contoh gini ya, kita wajib sholat kan? Itu karena kita mukallaf wajib sholat. Tapi ada keadaan tertentu ketika kita tidak melakukan kewajiban itu tidak berdosa. Kita wajib sholat. Kalau kita tidak sholat, dosa atau tidak? Nah, tapi ada keadaan di mana ketika kita tidak sholat, kita tidak berdosa. Contohnya, kita tidur, ya kan? Ba'da asar tidur, baru bangun jam 9 malam. Maghrib lewat kan? Dosa nggak kita nggak sholat maghrib? Tidak dosa, karena ketiduran. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mukallaf ada mawani'nya, ada penghalangnya. Artinya ketika ada penghalang itu, yang tadinya dia kalau tidak melakukan berdosa, jadi tidak berdosa karena dia tidur atau karena dia lupa. Itu contohnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau perbuatan itu berkaitan dengan hak Allah, maka tidak ada konsekuensi. Artinya Allah akan maafkan dia. Kesalahan yang dilakukan kalau kaitannya dengan hak Allah, maka Allah akan maafkan dosanya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hak makhluk, hak manusia, walaupun dia tidak sengaja, atau dia lupa, atau dia dipaksa, itu tetap ada konsekuensinya secara hukum. Contoh tadi ya, kita latihan mana, pas kita lepas anak mana, ada anak lari kena kepalanya, mati. Di sisi Allah kita tidak berdosa, tapi secara hukum syara dia tetap terkena, ada konsekuensi hukumnya. Ada, dia harus bayar diat, tebusan, karena ada nyawa orang yang dia bunuh. Nah, bedanya kalau dia membunuh dengan sengaja,
dan tidak sengaja. Kalau sengaja kan jelas dosa. Kalau nggak sengaja nggak dosa, itu bedanya. Yang kedua bedanya, kalau dia membunuh sengaja, hukum kisos berlaku. Dia harus dikisos. Tapi kalau ada orang membunuh tidak sengaja, tidak ada kisos. Itu bedanya, yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau berkaitan dengan hak manusia, ada orang melakukan kesalahan, lalu resikonya tadi ada orang mati kena anak panah, maka dia tetap kena konsekuensi hukum syara, harus membayar diat, tebusan. Nah, di dalam hadis disebutkan ya, sekitar 100 unta, mi'atu ibil ya, diatnya itu. Berarti berapa M itu? Kalau satu unta harganya 35 juta, 100 unta jadi berapa M itu? 3,5 M itu. Kecuali kalau keluarganya nah, memaafkan atau musolahah. Musolah itu damai. Ya udah, kalau kamu tidak mampu bayar 3,5 M, 100 juta nggak apa-apa misalnya. Nah, itu dibolehkan. Ada musolahah, ya. Perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku tadi ya, yang tidak sengaja. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi ada konsekuensi kalau kaitannya dengan dengan hak-hak makhluk gitu. Walaupun secara hukum syariat Allah sudah maafkan dia. Nah, kemudian dipaksa misalnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau ada orang dipaksa untuk tidak sholat, misalnya dia ditangkap oleh segerombolan penjahat gitu ya, lalu kemudian diambil semua barangnya, disekap selama 1 hari dan tidak boleh keluar, dia diikat. Bisa sholat nggak tuh kira-kira? Nggak bisa sholat kan? Nggak bisa sholat. Ini kaitannya dengan hak Allah atau hak manusia nih, kayak gini. Hak Allah kan? Andai kata dia tidak sholat itu 3 waktu karena dia disekap, maka dia tidak dosa. Tapi kalau kaitannya dengan hak manusia, contoh gini, kita disuruh orang untuk membunuh orang lain. Kita disuruh oleh orang, kamu bunuh si fulan. Kalau kamu enggak bunuh si fulan, maka keluargamu habis. Saya bunuh semua. Istrimu, anakmu, bahkan dirimu saya bunuh. Kalau kamu tidak membunuh si fulan. Membunuh dalam Islam boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi ini dipaksa. Ini kaitannya dengan hak Allah atau hak manusia ini? Hak Allah atau hak manusia? Kita disuruh bunuh orang, ini hak Allah atau hak manusia ini? Manusia, ini hak manusia. Resikonya kalau kita tidak membunuh orang yang ditunjuk itu, maka kita akan dibunuh. Bahkan keluarga akan dihabisi. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Nyawa kita terancam. Kalau bisa. Masalahnya kita nggak mampu karena kekuatan mereka luar biasa kan gitu. Nah, apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan? Lebih baik membunuh orang yang ditunjuk itu, atau kita tidak mau nurut dengan resiko kita yang terbunuh? Lebih milih mana kira-kira? Membunuh. Ini hak orang loh, hak manusia ini. Nah, Bapak Ibu, berarti kita korbankan orang lain demi untuk menyelamatkan diri kita. Ya, misalnya ancamannya begitu misalnya. Berarti kita lebih menyelamatkan diri kita dan keluarga daripada orang lain. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Jadi nyawa orang lebih berarti gitu daripada nyawa kita. Kita harus siap menerima resiko itu daripada kita membunuh. Ini hak orang ini masalahnya, bukan haknya Allah. Kaitannya dengan hak manusia. Maka dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, para ulama menurut Al-Imam Al-Qurtubi ya sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk ya man ukriha ala qatli ghairihi la yajuzu lahu al-iqdamu ala qatlihi. Barang siapa yang dipaksa untuk membunuh orang lain, dia tidak boleh melakukan itu. Ya.
untuk mendahulukan membunuh orang, itu nggak boleh. Karena ini merusak kehormatan dia. Lalu apa? Wa yasbiru alal bala'i alladzi nazala bih. Dia harus bersabar dengan ujian yang akan menimpa dirinya, wala yahilu lahu ayyabdiya nafsahu bi ghairihi. Dan dia tidak halal, tidak boleh mengganti dirinya dengan orang lain. Itu nggak boleh. Karena ini hak adami, ya, hak manusia. Jadi kita harus terima resiko itu. Gitu. Iya kan, dibunuh, iya, itu resiko yang harus kita terima kan gitu. Itu. Ya kalau bisa lawan, kalau bisa. Ya, maka pilihan terbaiknya memang dalam keadaan begitu lawan aja udah. Kan tapi resikonya kan mati kita kan. Ya udah gitu aja. Lawan sebisa kita. Jangan kita nurut sama orang itu. Karena membunuh orang dosanya ngeri itu. Dalam Al-Qur'an kan ancamannya ngeri. Barang siapa orang yang membunuh jiwa, satu jiwa tanpa hak, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia itu membunuh seluruh manusia. Itu ancamannya kalau kita membunuh orang lain. Satu jiwa itu seperti membunuh manusia semuanya. Nah, itu dalam Al-Qur'an Bapak Ibu dan jamaah sekalian disebutkan itu. Ada ayat ya yang menerangkan faka'annama qatalan nasa jami'an. Surah An-Nisa ayat berapa Mas? Nah, itu Bapak Ibu bisa buka ya. Ya, itu ada yang seperti itu. Nah, itu ya. Dalam surah Al-Maidah bukan An-Nisa ya. Ayat 20, ayat 32. Nah, jadi disebutkan ya, man qatala nafsan bighairi nafsin ya au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi barang siapa yang membunuh satu jiwa padahal dia tidak membunuh, orang itu tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang lain, atau dia tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi, kok suruh dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an. Maka kata Allah seakan-akan orang ini membunuh manusia seluruhnya. Kalau anak istri kita mati, yang bunuh kita apa bukan? Kan bukan. Iya kan? Dosa enggak kalau anak istri kita mati? Yang dibunuh oleh orang yang ngancam kita. Kita dosa atau tidak? Tidak. Yang dosa yang bunuh. Tapi kalau kita membunuh orang, dosa enggak kita? Ngeri dosanya itu ancamannya. Nah, seperti kita membunuh seluruh manusia. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, sekalian, yang kaitannya dengan hak manusia, walaupun kita dipaksa, jangan dilakukan. Lebih baik kita terima resiko itu aja. Kalau berani tadi kata Pak Juandi, lawan aja. Kalau berani gitu ya. Kalau ada orang maksa kita untuk membunuh orang lain. Nah, gimana sebanding? Kalau Anda mau membunuh salah satu sapres, dapat uang 3 triliun. Ya. Tapi apa tuh? Kalau kamu nggak bunuh, malah kamu sudah saya bunuh. Nah, itu ya. Ini contoh lain nih saya. Lakukan atau tidak? Lakukan ya. Lakukan atau tidak? Tidak, nggak boleh. Ya. Wah, ini malah dia ingin 3 triliunnya itu. Dan rempet 2 kali ini, ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kecuali orang yang disuruh dibunuh itu memang dia punya dosa. Misal gini ya, kamu bunuh orang itu karena dia telah membunuh orang lain tanpa hak. Nah, itu boleh. Karena menegakkan kisos. Gitu. Tapi kalau tanpa hak, nggak ada hak dan dia tidak melakukan kerusakan, nggak boleh kita asal membunuh. Karena dosanya sangat besar. Nah, kan saya mempertahankan nyawa saya, anak istri saya. Iya, memang harus dipertahankan. Nyawa kita, anak istri kita harus dipertahankan. Tapi jangan dengan cara membunuh orang lain gitu. Kalau nggak mau malah dibunuh gimana? Ya kan tadi begitu contohnya. Uang malah mati. Itu pilihan terbaik daripada kita membunuh orang. Kan tadi jelas ya. Tidak halal kita membunuh orang lain atau mengganti diri kita untuk menyelamatkan diri dengan cara membunuh orang lain. Karena membunuh orang itu dosanya ngeri tadi, dosanya ngeri.
Nah kalau kita dibunuh kan kita salah nggak kalau kita dibunuh? Kita melawan, saya nggak mau bunuh. Misalnya lawan musuhnya mati itu terus apa? Itu jos itu. Kalau itu oke. Ini wajib mati namanya. Enggak, kita nggak berdosa. Ya kalau kita melawan orang yang maksa kita untuk membunuh, akhirnya kita berkelahi, lalu kita bunuh dia, dosa atau tidak? Tidak, karena kita membela diri. Nah, itu. Berarti kan tadi dalam ayat 32 surah Al-Maidah jelas kan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Barang siapa orang yang membunuh satu jiwa padahal dia tidak membunuh jiwa orang lain dan dia tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan kamu membunuh manusia seluruhnya. Nah, kalau kita diancam, kalau nggak mau bunuh orang, kamu saya bunuh, kita lawan kan? Nah, dia bawa senjata, kita rebut, kita tembak kepalanya gitu ya, atau kita penggal lehernya misalnya, mati dia kan? Halal nggak kita? Mati syahid. Ya kan kita nggak mati kok mati syahid. Kita kan hidup, yang mati dia. Dia mati konyol itu dia. Iya, dia mati konyol. Kenapa kita boleh membunuh dia? Karena dia melakukan kerusakan di muka bumi kan? Kayak tentara bunuh KKP gitu ya, apa? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena melakukan kerusakan di atas muka bumi itu tidak berdosa gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau kaitannya dengan hak manusia kita hati-hati gitu ya. Yaitu, nah lalu kaitan hadis ini dengan bab tentang perceraian apa? Nah ini kaitannya gini Bapak Ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita salah ya, mengucapkan kata-kata kepada istri gitu ya. Misalnya kita sebenarnya mau bilang kamu dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab anti tohir. Artinya kamu suci. Nggak pakai erik kata? Nggak pakai erik ya. Anti tohir ya. Yang terucap anti tolik gitu ya. Anti tolik dalam bahasa Arab kan anti tolik artinya kamu saya cerai kan? Kamu saya talak. Anti tolik. Kok anti tolik gitu ya? Padahal maksud dia anti tohir. Bukan nggak pakai erik tadi ya. Anti tohir. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang yang mengucapkan kata-kata anti tohir, maunya dia ngucapin anti tohir, tapi yang keluar dari lisannya anti tolik. Berarti salah kan? Nah, orang yang seperti ini dimaafkan atau tidak oleh Allah Ta'ala? Dimaafkan. Berarti dia kepleset lidahnya. Nah, tadinya mau ngomong anti tohir kok yang keluar malah anti tolik gitu. Sama seperti ada orang bilang begini, ana rabbuka, ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ada kan orang ngomong begitu? Dalam hadis itu ya, saking senangnya dia nggak terkendali gitu. Salah dia, kebalik dia ngomong. Itu nggak berdosa. Walaupun itu, wah ngeri banget kan. Dia menganggap Allah sebagai hambanya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhannya bagi Allah Ta'ala. Nah, itu seperti Firaun. Ana rabbukumul a'la kan gitu. Wah, itu sengaja. Kalau nggak sengaja ya dimaafkan. Nah, sama seperti dalam perceraian begitu juga. Tapi, nah ada korina, harus ada indikatornya. Contoh gini. Misalnya, sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada seorang suami mengatakan anti tolik gitu. Sebelumnya dia ya bilang kepada istrinya, coba dong bawakan untukku mushaf Al-Quran atau Al-Quran, bawa sini Al-Quran. Nah, lalu si suami bilang, anti tolik, kamu suci kan? Gitu. Tolong bawakan Al-Quran. Anti tolik, kamu suci kan? Atau anti tolik, tolong bawakan Quran. Padahal dia mau ngomong anti tohir, ya, bukan anti Erick Thohir ya, anti tohir. Maksudnya kamu suci kan gitu. Nah, tapi yang keluar dari mulutnya anti tolik. Nah, itu dimaafkan dan tidak terjadi perceraian. Itu karena indikatornya jelas kan, itu konteksnya jelas kan. Mau bawain Al-Quran, terus dia kok ngomong anti tolik. Oh maaf, saya
tidak bermaksud ngomong itu, yang saya maksud anti tohir. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dia tidak terjadi perceraian, karena dia, ya, maksudnya bukan itu yang ingin dia katakan. Tapi kalau begini, dalam kasus lain misalnya, ada seorang istri bilang kepada suaminya, "Talikni, ceraikan aku." Karena mungkin sudah nggak cocok, istrinya bilang, "Talikni, tolong ceraikan aku." Lalu suami langsung respon, "Anti talik." Anti talik. Terjadi nggak perceraian? Terjadi. Suaminya bilang, "Aduh maaf, saya nggak sengaja, saya mau ngomong anti tohir." Bisa diterima atau tidak? Tidak. Tidak bisa diterima. Salah terus aku ya. Nah, salah terus antum. Nah, jadi dalam konteks yang kedua ini tidak diterima kalau dia ngomong, enggak, saya tidak bermaksud mengatakan anti tolik, saya mau mengatakan anti tohir. Relevan enggak alasannya? Enggak relevan. Nah, ini namanya disebut indikator, korina. Enggak nyambung. Jadi kalau dia ngomong maaf saya nggak sengaja, berarti dia kemungkinan besar dia bohong. Kemungkinan besar. Nah, ini maka lam yuqbal minhu hukman, tidak diterima hukum dari dia mengatakan, "Aduh saya nggak sengaja." Maka yaqa'u at-talaq. Perceraian terjadi. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau suaminya bilang anti tohir tapi maksudnya mau anti tolik. Nah, innamal a'malu bin niat, kalau itu tetap terjadi. Ya, dia emang niatnya ingin bilang anti tolik gitu, tapi dia ngomong anti tohir. Tapi gini, ya kata tolik sama tohir, apaan saya ralat ya, itu masuk akal enggak kalau ada orang suami bilang kepada istrinya anti tohir tapi dia berniat anti tolik? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena kata anti tohir itu bukan kalimat, kan mentalak isi itu memang bisa dilakukan dengan dua cara ya. Satu dengan terang-terangan dia bilang anti tolik, atau bisa dengan kinayah. Kinayah itu bahasa kiasan. Bisa nggak seorang suami ingin mencerai istrinya lalu menggunakan bahasa kiasan anti tohir? Bisa nggak? Nggak masuk, nggak masuk. Berarti nggak terjadi perceraian. Maksudnya istrinya itu bilang yang tadi, ceraikan saya. Oh. Terus suaminya ngomong tapi salah. Oh. Nah, kecuali ada korina. Nah, kalau ada indikatornya bisa terjadi. Siapa itu, Pak? Nah, jika ada orang. Nah, ini ya Bapak Ibu, dan itu Pak Surya. Jadi kalau emang ada konteksnya, dia salah ngomong, harusnya anti tolik dia bilang anti tahir, itu terjadi. Karena niat tadi, innamal a'malu bin niat. Tapi kalau nggak ada konteksnya, maksudnya nggak ada kalimat awalan, lalu dia bilang anti tahir, dia niat mau mencerai, terus dia bilang anti tahir, itu nggak terjadi. Karena itu bukan bahasa kiasan. Kecuali kalau dia bilang, "Kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu." Terjadi nggak perceraian? Terjadi. Itu bahasa kiasan kan. Kalau suaminya sudah tidak suka, maka saya akan pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Tapi itu pun ada konteksnya juga nanti. Tidak setiap ucapan saya akan pulangkan kamu ke rumah orang tuamu otomatis artinya perceraian. Iya. Contoh gini, ya, situasi di kampungnya itu genting, ya kan? Rusuh, ada kerusuhan. Kalau sekeluarga bertahan di kampung itu bisa habis, gitu ya. Misalnya di Papua gitu kan, yang orang non Papua terancam. Lalu kata suaminya, "Bu, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu ya, bawa anak-anak." Itu konteksnya cerai bukan? Bukan. Mengamankan gitu. Jadi tidak setiap bahasa yang bisa jadi dia bahasa kiasan lalu otomatis terjadi cerai. Lihat situasi gitu, lihat situasinya. Lihat konteks. Itu namanya asyak ya, siyakul kalam, konteks pembicaraan. Dan itu pernah terjadi gitu. Di zaman Rasul pernah terjadi. Ka'ab bin Malik,
Kalau ada indikasi udah nggak akur lain lagi. Nah itu kan tadi nggak ada korina ya. Kesempitan dalam kesempatan. Nah, jadi konteks tadi penting ya. Melihat konteks itu penting. Dulu Ka'ab bin Malik gitu, waktu tidak ikut perang bersama Nabi kan didiamkan selama 50 hari kan. Bahkan keluarganya pun nggak boleh ngomong, istrinya termasuk. Akhirnya terpaksa Ka'ab bin Malik ngomong, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Maksudnya supaya enggak ngobrol kan. Nah, itu. Maka itu bukan perceraian untuk menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang bisa kita bahas ya. Langsung selesai atau ada ini? Bisa. Udah azan ya. Oke, karena tadi tanya jawabnya sudah ada tengah-tengah ya. Oke. Jadi mohon maaf sekalian karena sudah azan Isya, jadi kita cukupkan. Kalau masih ada hal yang mau ditanyakan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena waktunya yang sudah habis. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.